Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini aku mau cerita horor lagi. Dimana cerita ini aku dapat di salah satu akun Twitternya Jaya KBJ. Jangan lupa untuk di follow akun Twitternya Jaya KBJ, karena di sana itu banyak banget cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Cerita horor kali ini berjudul Kos-kosan Paling Ujung. Pernah gak sih kalian tuh mengalami horor waktu kalian ngekos? Sebut aja ini tuh namanya Vira. Jadi Vira ini tuh baru pindah di kos-kosan yang baru beberapa minggu. Dia pindah di kos-kosannya yang lama karena di kos-kosan yang baru ini tempatnya tuh sering dibersihin oleh penjaga kosnya. Kebetulan kos-kosannya ini tuh tinggal satu kamar, yaitu kamar paling ujung. Minggu pertama masih oke lah, dia nggak ngerasain keganjalan apapun. Dan suatu hari dia itu kalau di kamarnya itu banyak banget rambut yang rontok, terutama di kamar mandi. Karena si Vira ini tuh anaknya itu nggak mau tahu atau yang masih geblek glemeng gitu guys. Jadi dia nggak mau masalahin rambut itu, dikira rambutnya itu rambut si ibu yang lagi bersih-bersihin kamarnya itu. Mikirnya si Vira ini karena kamarnya paling ujung dan paling terakhir juga dibersihinnya, jadi ibu yang jagain kos-kosannya itu ikutan mandi. Tapi lama kelamaan kok Vira ini risih guys, lihat rambut panjang yang rontok begitu banyaknya. Terus keesokan harinya bilang deh si Vira ini sama si ibu penjaga kosnya untuk nggak bersihin kamarnya terlebih dahulu. Tapi guys, waktu si Vira ini kembali lagi di kamar kosnya, rambutnya itu masih ada dan tambah banyak. Terus si Vira langsung deh datengin si ibu kosnya. Dia tanya apakah kamarnya tadi dibersihkan atau enggak. Dan ternyata ibu penjaga kosnya bilang sesuai perintah kalau kamarnya itu enggak dibersihin. Seketika itu Vira langsung shock dong. Terus dia ngajakin si ibu untuk pergi ke kamar kosnya itu. Dia mau nunjukin bahwa ada banyak rambut yang berceceran di kamar mandinya dan rambutnya itu panjang banget. Vira langsung aja ngajakin si ibu kos ini di kamar mandinya guys. Terus dia nunjukin bahwa ini apakah rambutnya si ibu, karena Vira rambutnya itu pendek dan dia itu berjilbab. Dan kamu tahu apa jawabannya ibu penjaga kosannya? Si ibu juga bilang kalau itu bukan rambutnya dan dia juga nggak pernah numpang mandi di kamarnya. Apalagi kalau pas dia bersihin kamar, dia itu selalu berhijab dan pakai cipo. Dan akhirnya hijabnya si ibu itu dibuka guys, dan ternyata emang bener itu bukan rambut si ibu karena rambutnya nggak sepanjang itu. Pertanyaannya, terus rambutnya siapa dong? Masa iya penghuni kos-kosan lain? Nggak mungkin, apalagi setelah tahu kalau kuncinya itu hanya dipegang si Vira sama si ibu kosan itu guys. Akhirnya si Vira minta ke ibu kosannya itu untuk dicocokin sama rambut penghuni kos lain, karena dia emang belum sempat kenalan sama penghuni kos lain guys, cuma hahaha hihi aja waktu ketemu, jadi dia nggak akrab. Singkat cerita, malam pun tiba guys. Tiba-tiba ini si Vira nggak bisa tidur karena dia mikirin sama rambut yang rontok itu. Akhirnya si Vira itu nyalain TV sambil buka HP. Jadi dia itu sambil mainan HP. Pas jam 2 pagi guys, di kamar mandinya Vira ada suara glutuk-glutuk, yaitu suara gayung yang dimainin. Karena si Vira ini merasa terusik, jadi si Vira langsung aja pergi ke kamar mandi. Terus dia lihat kalau gayungnya itu bisa gerak-gerak sendiri. Terus dia tutuplah si pintu kamar mandi itu guys. Waktu itu dia itu nggak ngeh, kok bisa. Akhirnya si Vira itu baru ngeh guys, kok bisa tadi gayungnya bisa gerak-gerak sendiri, padahal keran air juga mati. Harusnya kalau gayung bisa gerakan, keran air kan hidup guys. Tapi itu nggak ada yang mainin sama sekali. Apalagi pas waktu itu gayungnya itu masih ada bunyinya glutuk-glutuk.
Akhirnya si Vira langsung chat teman-temannya yang ada di kos-kosan lain. Dia saking takutnya minta untuk nginep 1 malam aja di kos-kosan temannya itu. Dan alhamdulillahnya salah satu temannya itu masih ada yang belum tidur. Jadi chatnya si Vira itu langsung dibales sama temennya guys. Karena Vira itu saking takutnya, dia langsung mau matiin TV dan mau matiin semua lampu kamarnya. Kamu tahu, tiba-tiba ada suara yang mandi di kamar mandinya. Langsung deh si Vira itu ngibrit begitu aja, saking takutnya dia guys. Dan keesokan harinya si Vira ini langsung mau cabut aja di kos-kosan itu. Dia beres-beresin kamar dan ternyata waktu itu dia nggak sengaja papasan sama salah satu penghuni kos-kosan itu. Dan dia bercerita kalau dia itu kemarin ditanyain sama ibu penjaga kosnya tentang rambut itu guys. Dan lebih kagetnya lagi si Vira ini guys, mbak-mbak tadi itu cerita kalau penghuni kamar kos-kosan sebelumnya itu meninggal. Dia ketabrak truk waktu naik ojol guys. Dan dia juga cerita sering lihat mbak-mbak penghuni kos sebelumnya itu pulang ada di dalam kamar kos-kosan itu. Menurut kalian serem gak sih guys? Tapi kasihan banget ya. Doain aja semoga husnul khotimah ya. Dan semoga kita itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak udah dengerin ceritaku hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa. Bye bye.